الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وخليلنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ذوي الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ngaji kita adalah menjawab pertanyaan tentang masalah auratnya laki-laki. Sebelum kita fokus kepada jawaban pertanyaan itu, secara garis umum mari kita awali dengan auratnya perempuan dulu. Karena biasanya di dalam ayat Quran ketika umumnya itu sebuah perintah mudzakkar atau perintah yang kaitannya dengan laki-laki, itu perempuannya sudah otomatis ikut. Begitu. Tapi kalau perintahnya itu khusus untuk perempuan, biasanya laki-lakinya itu tidak wajib, tapi setidaknya mendekati wajib. Artinya setidaknya hukumnya sunnah. Nah, oleh karena itu, karena ini keterkaitan masalah pertanyaan yang kaitannya dengan aurat laki-laki, sementara di dalam ayat Quran yang disinggung adalah ayat tentang aurat perempuan. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 31 atau 30 atau 31. Nanti coba dicek ya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yaghfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna, sampai akhir ayat. Ngendikani Allah di dalam surat surat An-Nur ayat 31 itu, katakanlah wahai wanita yang beriman, kepada wanita yang beriman bahwa hendaklah mereka, artinya Rasulullah diperintahkan, kul katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman. Hanya yang beriman. Kenapa yang beriman? Karena kalau tidak beriman sulit menerima, karena biasanya akan dikaitkan dengan masalah
budaya, dikaitkan masalah adat, dikaitkan masalah kenapa dan kenapa. Kalau orang beriman itu kan tidak membahas kenapa. Jadi orang beriman itu mudah menyerah ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan. Maka ayat ini diawali dengan qul lil mu'minat. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman. Kalau nggak beriman sulit menerima karena senantiasa menggunakan akal. Sementara wanita atau orang-orang mukmin itu menggunakan nakal atau dalil syar'i. Apapun yang dikatakan Allah, apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Tidak perlu mengatakan kenapa. Nah, maka inilah objek seruan ini diserukan kepada orang-orang mukmin perempuan. Supaya apa? Tidak mudah membantah. Jadi perintah ini atau seruan ini disampaikan kepada orang-orang mukmin perempuan yang tentunya taat kepada Allah dan Rasulnya. Katakanlah Nabi Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman. Apa yang dikatakan Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan adalah hendaklah mereka wanita-wanita yang beriman itu menjaga pandangannya, menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan juga hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak padanya. Artinya bahwa pertama yang diperintahkan adalah menjaga pandangan. Maka sayugjanya wanita ketika bergaul itu menundukkan pandangannya. Ketika bicara juga begitu. Sampai kepada suami, kepada guru, kepada ustadz, kalau berbicara itu menunduk. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ini karena pandangan itu menjadikan kita itu mata itu kan melihat seseorang ketika marah, ketika tidak suka itu kan terlihat di dalam matanya. Terutama bagi wanita, wanita itu taat kepada suami, taat kepada orang tua. Bahasanya santri juga begitu kepada orang-orang yang lebih dewasa, orang tua, sesepuh. Ini juga bagian dari untuk menahan atau menjaga pandangannya. Jadi kalau berbicara hendaklah matanya menunduk, tidak melihat kepada orang yang diajak bicara. Dan juga menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan dalam arti tidak digunakan kemaluan kecuali di dalam hal-hal yang syar'i, di dalam sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Ini adalah kata-kata menjaga kemaluan. Yang ketiga adalah terutama menjaga kemaluan dari perbuatan-perbuatan zina. Yang ketiga adalah bagi wanita hendaklah tidak menampakkan perhiasan. Jadi perhiasan wanita ini kan umumnya ada di telinga ya, suweng anting ya, atau di leher namanya kalung ya. Kalau dulu ada wanita-wanita yang memakai juga perhiasan namanya perhiasan keroncong, yaitu di kaki mereka. Lah, ini semuanya hendaklah tidak dinampakkan. Artinya tidak dinampakkan kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang tidak ada hubungan mahram, bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim itu nanti istilah kepada orang-orang yang memakai pakaian ihram, itu muhrim. Kalau mahram itu orang yang tidak halal dinikahi, keterkaitan masalah aurat itu mahram, bukan muhrim. Ya. Nah, ini juga artinya bahwa wanita pertama tadi harus menjaga pandangannya sampai
pada berbicara dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan orang yang lebih tinggi darinya atau secara dituahkan, disepuhkan. Kedua adalah menjaga kemaluannya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga auratnya, aurat yang keterkaitan masalah hiasan. Karena apa? Hiasan wanita itu memang diperuntukkan untuk suaminya, bukan dipamerkan untuk orang lain. Itu adalah yang dimaksud dengan menampakkan perhiasan. Jangan menampakkan perhiasan, dilarang. Bukan hiasannya yang dimaksud di sini adalah menampakkan aurat yang ada hiasannya. Itu namanya kiasan, ya. Bukan karena hiasannya, tapi menampakkan aurat dari yang biasa dipakai di dalam perhiasan. Berarti biasanya perempuan mulai dari telinga, berarti kalau begitu telinga harus ditutup. Leher digunakan untuk kalung, berarti lehernya ditutup, kan begitu. Kaki biasanya orang-orang umumnya adalah keroncong, berarti kakinya ditutup, begitu. Itulah yang dimaksud dengan menjaga daripada agar tidak menampakkan daripada lokasi-lokasi yang di situ ada perhiasan, begitu. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung dadanya. Nah, meskipun di sini ada beberapa tafsir para ulama yang beberapa memaknai yang berbeda-beda, tapi secara umum adalah mereka wanita-wanita ini harus menutupi dadanya, kain kepada dadanya, artinya bahwa dada yang merupakan wanita-wanita itu biasanya kan menonjol, tidak terlalu ketat. Itu secara garis umum yang disepakati begitu. Soal nanti kok ada kerudung yang menjulur, kerudung yang jilbab yang potongan, itu nanti sudah ro'yu, bukan wahyu lagi. Ro'yu itu pendapat. Kita membahas masalah wahyu, mukjizat. Jadi yang disepakati para ulama adalah wanita-wanita yang, mohon maaf, di antara dua anggota yang menonjol di depannya itu susu bahasanya, itu hendaklah tidak ditonjolkan, hendaklah ditutup dengan kain, ditutup dengan kerudung supaya tidak menampakkan, karena itu adalah bagian-bagian yang sensitif yang menjadi lawan jenis mengarah pandangannya ke sana. Jadi tadi bukan sekedar menutup bagian-bagian yang tempat hiasan wanita saja, tapi juga menutup bagian yang menonjol di depan wanita itu dengan bahasanya lipatan kerudung supaya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tidak terlalu ketat di dalam penampakannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau putra-putri mereka. Ini juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 30 atau 31. Baik. Itu di dalam wahyu yang pertama. Jadi di dalam ayat ini memang perintahnya untuk perempuan. Tadi di awal tadi Ana jelaskan, di dalam Al-Quran itu perintahnya perintah untuk mudzakkar. Mudzakkar itu untuk laki-laki. Contoh misalkan khudhu zinatakum, misalkan itu kan perintah untuk laki-laki. Tapi juga untuk perempuan, berpakaianlah yang rapi, yang baik ketika masuk masjid misalkan. Tapi menggunakan khudhu,
artinya untuk laki-laki. Artinya ketika laki-laki masuk masjid itu juga sebagai penghormatan kepada rumah Allah, memakai pakaian-pakaian yang sopan, memakai pakaian-pakaian yang baik. Nah, itu adalah bagian, artinya perintahnya adalah bukan perintah kepada perempuan, tapi laki-laki, perintah Allah. Lah ketika perintah Allah itu kepada laki-laki, artinya mudzakkar atau laki-laki, itu berlaku juga bagi perempuan. Lah sementara di dalam surat An-Nur ini perintahnya adalah untuk perempuan. Qul lil mu'minat, katakanlah bagi orang-orang mukmin wanita, kan begitu. Lah para ulama memaknai lalu bagaimana kalau dikhususkan untuk perempuan? Kalau dikhususkan untuk perempuan, maka laki-laki bila perintah itu dilarang, maka menjauhi larangan itu adalah hukumnya sunnah, tidak merupakan wajib. Dengan demikian juga laki-laki jika tadi itu batasan perempuan tadi kan tidak menutup harus menutup bagian-bagian yang menjadi tempat hiasan, contoh telinganya, lehernya, karena itu hiasan hiasan kalung, kakinya atau bawah lutut namanya betisnya ditutup, karena itu hiasan keroncong umumnya dulu begitu. Lah kalau laki-laki bagaimana? Kalau perempuan kan tadi perintah, karena ini perintah wajib, berarti artinya disuruh perintah wajib bagi perempuan, tapi bagaimana apakah wajib bagi laki-laki? Lah, untuk para ulama biasanya kalau perintahnya untuk laki-laki maka wajib bagi perempuan, tapi kalau perintahnya wajib bagi perempuan, bagi laki-laki adalah hukumnya sunnah. Artinya jika dilakukan akan lebih baik. Lah bagi ini juga berdasarkan wahyu, artinya bahwa laki-laki itu meskipun nanti ada aurat khusus, kalau dia dalam hidupnya ini senantiasa menutup auratnya, banyak menutup aurat, banyak auratnya, maka akan lebih baik. Karena hukumnya sunnah tadi. Nah ini secara garis besar tentang masalah auratnya perempuan, sekaligus sebagian daripada aurat laki-laki. Itu masalah ayatnya. Bagaimana masalah hadisnya? Sama-sama wahyu. Ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yangdurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Laki-laki itu tidak boleh melihat kepada auratnya laki-laki, dan perempuan itu tidak boleh melihat kepada auratnya perempuan. Ya. Nah, meskipun ini hadis umum, artinya juga larangan, laki-laki juga tidak sembarangan boleh melihat kepada auratnya laki-laki. Perempuan juga tidak sembarangan boleh melihat kepada auratnya perempuan, meskipun gendernya, meskipun jenisnya sama, kelaminnya sama, tapi tidak serta-merta diperbolehkan. Ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada pengecualian, kecuali di tengah-tengah keluarga yang sama mahramnya, bukan sama muhrim, ya, mahram, sama-sama mahramnya. Kalau muhrim orang yang memakai pakaian ihram itu muhrim. Kalau yang lawan jenis namanya mahram. Ya, lah disinilah kemudian harus ada kejelasan. Berarti laki-laki tidak sembarangan. Misalkan laki-laki sama laki-laki mandi bersamaan. Nah, kan ada beberapa banyak kan begitu, seolah-olah kita sama laki-laki kok. Nah ini berarti belum paham tentang masalah Islam. Perempuan mandi sama perempuan, padahal sudah sama-sama balaghnya, melihat kepada aurat perempuan. Ini juga sama, tidak diperbolehkan. Ngendikane Rasulullah tadi, la yang durur rajulu ila auratir rajul. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki, perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan. Ini kan kejelasan dari Rasulullah. Bukan karena ini juga terlepas daripada adanya nafsu maupun tidak ada nafsu. Jadi nafsu itu kan karena alasan. Jadi gara-gara misalkan sholat itu untuk apa misalkan.
Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar misalkan. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Memang tujuannya di sana. Tapi jangan sampai ketika orang masih sholat lancar tapi maksiat lancar kemudian mengatakan begini, buat apa sholat kalau masih maksiat? Lah kan begitu. Akhirnya ini kan salah persepsi, akhirnya salah sangkaan, seolah-olah karena tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka seolah-olah sholat itu tidak ada gunanya. Seharusnya kalau kita melihat orang sholat kok masih maksiat, berkatanya bukan buat apa sholat kalau kamu maksiat, bukan begitu. Tapi seharusnya kita bilang dia sholat saja masih maksiat, bagaimana kalau tidak sholat? Kan seharusnya begitu. Nah, termasuk juga orang berpuasa, orang berpuasa tapi masih melakukan dosa, misalkan. Buat apa puasa kalau kamu melakukan dosa? Tidak bisa mengekang, menahan dosa, atau menahan nafsu murka, atau masih marah, misalkan. Kenapa? Buat apa kamu puasa kalau masih marah? Seolah-olah nggak usahlah. Bagi yang pemikiran pendek nanti akhirnya ya udah kalau begitu nggak usah sholat. Selama aku masih maksiat nggak usah sholat, kan begitu. Buat apa aku puasa kalau masih marah? Akhirnya yang pikiran pendek kan begitu. Seharusnya yang marah dan yang dimarahi bukan begitu. Yang marah bahasanya kok melihat orang puasa kok masih marah. Seharusnya bilangnya di hati begini, dia puasa saja masih marah. Bagaimana kalau tidak puasa? Sama seperti tadi, dia sholat saja masih maksiat, apalagi kalau tidak sholat. Jangan dibalik. Dia buat apa sholat kalau kamu masih maksiat? Buat apa kamu puasa kalau masih marah? Ini padahal ini kan perjuangan justru. Nah, hal-hal demikian ini adalah bukan dicari kepada alasan, bukan dijadikan sebagai bagian daripada alasan. Kenapa Allah melarang membuka aurat misalkan? Bukan karena semata-mata nafsu. Ini adalah perintah Allah. Soal nafsu atau tidak, ada orang-orang di saudara-saudara kita misalkan, atau yang hitam tuah misalkan, kalau tidak ada nafsu sama sekali kepada lawan jenis, apakah tetap menjaga aurat? Ya tetap. Ini nandakan apa? Bukan menutup aurat bukan karena nafsu atau tidak nafsu, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang harus dipegang oleh orang umat Islam, itu begitunya, ya, bukan karena alasan. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan bahwa aurat laki-laki sama laki-laki juga ada auratnya, apalagi dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan juga ada auratnya, apalagi dengan laki-laki, kan begitu. Nah, melihat kepada ayat pertama tadi yang perintahnya untuk perempuan, maka para ulama mengatakan termasuk laki-laki hukumnya sunnah. Meskipun nanti ketika laki-laki ada batasannya, misalkan antara pusar sama lutut, nanti hadisnya akan kita jelaskan di bawahnya ini. Tapi maksudnya begini, laki-laki seolah-olah ayat tadi itu meskipun perintahnya untuk perempuan menutup semua auratnya, sebaiknya laki-laki itu juga begitu. Jangan sampai kita misalkan keluar rumah ngagar misalkan. Ngagar, lo mana dalilnya? Kan begitu akhirnya. Nah, ya memang dalil kalau langsung misalkan menyebut kata-kata dalil ngagar ya tentu tidak ketemu. Ya, tapi tadi itu redaksi ayat tadi itu adalah perempuan disuruh menutup auratnya, semua auratnya.
Meskipun perintahnya perempuan, wajibnya bagi perempuan, tapi laki-laki mendekati, berarti hukumnya adalah sunnah di situ. Nah, itu yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini juga termasuk juga auratnya perempuan. Kalau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafa syaiton. Wanita itu semua anggota badannya adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka dia disambut oleh setan. Artinya apa? Bahwa wanita, semua tubuh wanita itu aurat. Jadi ketika keluar rumah, itu setan ini menuntun mata-mata lawan jenisnya itu senantiasa mengarah kepada titik-titik wanita yang terbuka. Dan itu adalah memang setan memang begitu. Dilalai itu loh, ada sebagian saja yang terbuka itu yang diawasi oleh mata-mata yang menggunakan anak panah setan ini, menjurusnya ke arah sana. Dan ini memang benar apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita-wanita itu malah justru wanita ngedikani para ahli fikih itu semua wanita itu semua anggotanya menjadi penampilan yang menarik bagi setan. Para ahli fikih mengatakan kecuali dua su'atain, kata ahli fikih para ulama. Apa itu su'atain? Kubul dan dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Para ahli fikih, para ulama mengatakan itu yang terjelek malah justru. Yang tidak menjadi, meskipun hanya di dalam pikiran lawan jenis. Gitu. Para ulama mengatakan itu yang malah justru yang terjelek. Yang lainnya itu yang menurut setan, pandangan manusia, pandangan laki-laki itu semuanya indah. Begitu. Oleh karena itu wanita ini menjadi daya tarik sendiri terutama bagi para laki-laki atau lawan jenis yang kurang menjaga pandangan, yang kurang menjaga iman, sehingga akhirnya menjadikan kesempatan menjadi kesempitan. Ya, akhirnya menjadikan sesuatu yang hanya diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan. Seharusnya hubungan kita sesama manusia tidak apa-apa, hubungan kita bertemu dengan laki-laki, perempuan. Jangan sampai juga gara-gara ini wanita tidak pernah keluar rumah, wanita tidak pernah keluar kamar, takut ini, takut itu. Yang penting kita keluar rumah asal menjaga daripada auratnya kan. Ya. Baik, itu kan aurat perempuan secara umum ya. Jadi ayat tadi, kemudian hadis yang pertama, tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan, laki-laki melihat aurat laki-laki. Kemudian semua auratnya perempuan, semua wanita itu adalah aurat. Lalu bagaimana dengan aurat laki-laki? Aurat laki-laki. Ngedikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma fauqar rubbataini minal aurah wa ma asfala minas surrati minal aurah. Apa yang di atas lutut, berarti lutut ke atas, itu adalah bagian dari aurat. Wa ma asfala minas surrati minal aurah, dan apa yang berada di bawahnya pusar adalah bagian daripada aurat. Nah, dari pertanyaan yang ada, kan pertanyaannya begini yang masuk pada redaksi di grup itu kan, apakah pusar itu termasuk aurat? Apakah lutut itu sendiri daripada aurat? Kan begitu. Kalau menjawab pertanyaan ini, kalau hukum melihat kepada ayat tadi, sayugjanya dia menutupi, tidak melihat kepada batasan terakhir. Jadi ini sama saja seperti halnya
hukum wudhu membasuh tangan sampai siku. Kan ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kan idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi jika kalian salat maka basuhlah wajah kalian wa aydiyakum tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai ke siku-siku. Apakah siku-siku itu masuk? Kan pertanyaannya begitu. Sampai siku-siku. Apakah siku-siku ini masuk? Para ulama terbagi menjadi dua. Siku-siku termasuk. Pendapat kedua, siku-siku tidak masuk. Gara-gara apa? Gara-gara ada huruf ilah, sampai. Lah sampai itu bagaimana? Sampai itu masuk atau tidak? Contoh umpamanya begini. Saya tinggal di Ngabul. Ngabul itu wilayah tahunan Jepara. Saya bilang, saya ada di Demak atau saya sudah sampai Demak misalkan, padahal saya baru di Welahan yang sudah lewati, bagi orang Jepara ini yang paham ya, di Welahan itu kan ketika sudah lewat sedikit perbatasan Demak dengan Jepara itu kan setelah pasar Welahan itu kan ada ada jembatan, dan jembatan itu kan perbatasan kabupaten. Lah ketika saya sudah melewati jembatan, itu kan berarti saya sudah memasuki wilayah Demak. Ya. Lah sekarang umpamanya saya sedang berdiri di atas jembatan itu. Apakah saya boleh nggak mengatakan saya sudah sampai Demak? Seperti ini. Seperti inilah kasusnya ketika kita tanya kepada aurat laki-laki dengan juga tadi membasuh berwudu tangan sampai kedua siku. Para ulama mengatakan ya boleh mengatakan kamu sudah sampai Demak karena kamu sudah di awal Demak. Di awal Demak meskipun belum sampai tengah Demak, tapi di awal Demak. Gitu. Para ulama yang lain mengatakan belum. Kamu baru melewati akhir Jepara, belum memasuki Demak. Lah, ini kan redaksi yang hampir sama kan begitu, tapi berbeda jawabannya. Lah, lalu bagaimana supaya tidak terjadi perbedaan? Jangan berbicara aku sampai Demak kecuali sudah melewati beberapa wilayah Demak. Kalau begitu kan sudah tidak ada khilaf namanya. Sudah di mana kamu? Saya ada di Demak. Tapi ketika berada di perbatasan kita mengatakan Demak, masuk khilaf. Perbedaan. Itu yang harus dihindari. Sama seperti auratnya laki-laki. Ini bagaimana? Apakah pusar ini termasuk aurat? Kalau berbicara kepada ayat tadi kan diperintahkan perempuan menutup semua auratnya. Para ulama mengatakan bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki hukumnya sunnah. Berarti semakin kita menutup anggota badan kita, itu hukumnya semakin sunnah. Karena apa? Keluar dari khilafiyah. Lah, meskipun mungkin nanti ada yang mengatakan pusar tidak termasuk aurat, lutut tidak termasuk aurat, tapi hati-hati. Begitu tersingkap sedikit di bawah, meskipun 1 senti di bawah pusar atau 1 senti di atas lutut, bisa jadi masuk aurat. Ini juga bagi mengingatkan bagi saudara-saudara kita yang kerja, terutama yang sering santri ini sering sekali kita ingatkan main sepak bola. Meskipun ketika ada anak langsung lari itu. Jadi artinya bahwa santri ketika memakai pas-pasan sampai lutut. Tapi kadang-kala nendang bola itu kan celananya kadang-kala tersingkap sampai di atas lutut. Kan begitu. Nah ini juga harus dihindari. Dan banyak orang kita ini sering membahas masalah auratnya perempuan. Oh perempuan begini, perempuan tidak kerudungan. Sementara dia sendiri, laki-lakinya sendiri tidak pernah tak paham dia auratnya. Dia pakai celana pendek sebiasa aja tanpa merasa bahwa dia bersalah. Ini kan namanya orang mukmin, orang muslim yang belum paham tentang agamanya, dinnya. Seharusnya dia paham itu kan.
Jadi laki-laki seharusnya itu menutup auratnya semuanya, meskipun hukumnya sunnah. Cara pakaian yang baik. Kalau perlu sholat itu juga jangan pakai kaos yang pendek. Ya, kalau perlu menutup sampai ke sampai ke atas mata kaki, kan begitu. Kalau perlu tidak menggunakan yang ketat seperti celana. Karena nanti ulama juga berbeda lagi. Karena seperti hanya perempuan dilarang untuk ketat. Laki-laki pun juga dilarang untuk ketat. Seandainya pakai celana juga celana yang ronggar. Kan begitu. Rasulullah memakai celana juga memakai gamis. Memakai sarung. Kan begitu. Nah ini adalah hal-hal semakin kita hindari. Jangan kita membahas cuma batasan saja. Semakin kita hindari batasan itu semakin baik. Kalau kita hanya ngepres kepada perbatasan, bahasanya orang di dalam dunia perpolitikan, keamanan itu menimbulkan gesekan. Contoh misalkan Thailand sekarang sama Kambodia ya. Gara-gara tentaranya itu ada di perbatasan, terjadi clash kan begitu. Ini namanya ilmu politik kan begitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Agak menjauh dari perselisihan itu supaya tidak menimbulkan clash, perbedaan di antara kita. Karena itu adalah awal daripada sebuah permasalahan dalam hidup kita. Laki-laki banyak yang tidak tahu auratnya. Ini permasalahan orang muslim, penyakitnya orang muslim laki-laki. Ya. Kemudian di samping itu juga ketika membahas masalah perbatasan, oke, boleh laki-laki katakanlah yang terendah ini, yang terendah. Laki-laki boleh pakai celana pendek sampai pusat. Permasalahannya ketika jalan ini nanti kesingkap 1 cm, 2 cm atau tidak. Main bola otomatis. Kan begitu. Nah ini yang kadang-kala kurang disadari. Sering kita ini kalau ceramah-ceramah kita, sering masalah aurat yang menjadi objek itu perempuan. Jarang yang tahu tentang auratnya laki-laki sendiri. Ini permasalahan kita. Baik, bagaimana dengan sampai kepada paha? Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kumpulan di antara para sahabat. Ada sahabat namanya kalau nggak salah Sulaimi, Al-Aslami, bukan As-Sulaimi, Al-Aslami. Beliau saat Rasulullah datang itu pahanya tersingkap. Pahanya beliau tersingkap. Kemudian Rasulullah menegur, "Ama alimta anal fakhida aurah?" Tidakkah kamu tahu bahwa paha itu bagian daripada aurat? Kemudian baru sahabat Aslami tadi menutupi pahanya. Ini menandakan juga bahwa hati-hati. Ketika kita berkaitan masalah aurat adalah memang hal-hal yang sensitif kadang-kadang. Tergantung kita. Jadi kan perintah aurat tadi kan memang untuk wanita pertama. Tapi sekalipun untuk wanita bagi laki-laki adalah tidak sejajar kewajibannya dengan perempuan untuk menutup aurat. Tapi setidaknya adalah hukumnya sunnah. Menutup banyak auratnya. Semakin laki-laki semakin banyak menutup auratnya semakin baik. Semakin terhindar dari ketat semakin baik. Nah, itu disepakati para ulama, mazhab manapun, golongan manapun itu. Dan semakin kita mendekati, semakin kita terbuka. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak kita saudara-saudara kita sholat ini sampai ada ceritanya menteri itu, seorang menteri kalau nggak salah, menteri sholat di mall. Beliau hanya mempersilahkan kepada yang lain, tidak mesti harus menteri itu di belakang, di depan. Sholat untuk karena melihat ada seseorang yang kelihatannya soleh begitu diajukan untuk jadi imam. Ketika menjadi imam, subhanallah. Jadi mungkin kesolehannya kelihatan di luar, tapi hukumnya lemah. Jadi ketika dia sujud, itu dia pakai celana yang kelihatan bokongnya. Dan ini banyak di tengah-tengah kita banyak.
pakai celana sholat, ketika dia rukuk, ketika dia sujud, bokongnya itu kelihatan. Ini kan jelas menjadikan tidak sahnya sholat, kan begitu. Dan tanpa disadari. Karena apa? Persepsi kita namanya aurat itu yang dibahas ya perempuan terus. Tanpa dia mengenali aurat laki-lakinya kayak apa. Ya. Padahal juga jelas itu untuk pusar ini aurat terakhir, batas terakhir. Paling minimal seorang laki-laki itu menutup auratnya antara pusar sampai lutut. Ngagar bagaimana? Orang yang membuka dadanya. Kan begitu, laki-laki banyak di luar sana begitu enjoy kan begitu. Nah ini adalah para ulama meskipun menghukumi makruh. Makruh itu kan hukumnya mendekati kepada haram kan. Ya. Meskipun namanya makruh itu kan artinya dibenci oleh Allah kan begitu. Mengenali diri kita, mengenali diri kita khususnya laki-laki agar supaya kita ini tahu tentang batasan aurat kita bagi laki-laki, anak kita laki-laki ketika anak sudah dewasa, sudah baligh, sayugjanya ketika keluar rumah tetap memperhatikan. Di samping itu juga sopan lah. Kalau kita misalkan kedatangan orang pakai celananan, pakai kaosan, kenapa kita mengatakan kok tidak sopan ya? Padahal Allah telah mengajari ketidaksopanan itu ketika masuk masjid saja disuruh memakai pakaian yang terbaik kan begitu. Khudhu zinatakum. Kan ngedikannya Allah begitu. Nah, kita sementara ketika pakai pakaian yang bagus-bagus, ketika ada acara, ketika ada momen, sementara ketika berkaitan dengan Allah jarang memperhatikan kepada aurat-aurat kita. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Insya Allah mari kita jaga aurat-aurat kita yang laki-laki terutama. Semoga Allah menjaga aurat kita, menjaga kemaluan kita, menjaga perilaku kita, akhlak kita, baik lahir maupun batin kita, sehingga akhirnya kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan berjumpa kembali pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.